Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin wa ala man ittaba'al huda. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, ahyikum bi tahiyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman ya 'alimal ghaibi wasyahada ya rahman ya rahim ya mujibas sa'ilin wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadithihi syarif, Inna Allah katabal ihsana 'ala kulli syai'. Al-hadits. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulihil karim. Kita memuliakan Allah. Alhamdulillah kita diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah, terlain nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir tadi menjalankan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian subuh atau ba'da subuh. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang ihsan, pembahasan yang mungkin sudah sering atau tema yang mungkin sudah sering dibahas juga ya. Tapi semua tema memang perlu diulang-ulang, karena prinsip ajaran Islam itu, atau pengajaran ya, prinsip pengajaran dalam Islam itu adalah diulang-ulang, tazkirah ya. Ihsan dari kata hasan, hasan itu baik ya. Tapi hasan itu bicaranya lebih ke kualitas. Khair juga baik, khair baik, tapi khair itu lebih luas daripada hasan ya. Kalau khair itu keadaan kita kefal bikhair, nggak pernah orang bilang bi ihsan atau bi hasan ya. Nanti ada lagi yang lebih spesifik seperti kata zayyin, jayyid, itu juga artinya baik dan punya konotasi kualitas juga. Adapun ihsan itu upaya menghadirkan segala sesuatu atau melakukan segala sesuatu sebaik mungkin ya, itu ihsan. Kalau hasan itu baik, kalau ihsan berupaya melakukan atau membuat sesuatu sebaik mungkin ya. Sehingga ihsan itu bisa dikatakan mengupayakan atau best performance ya. Muhsin itu orang yang mengupayakan segala sesuatu menjadi sangat bagus. Dalam Al-Quran ayatnya populer karena selalu dibaca khatib di akhir khutbah Jumatnya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil dan ihsan, wa ita'idil qurba. Surah An-Nahl ayat 60, surah 16 ayat 60 kalau nggak salah. Ayat 90 salah tengah, surat 16 An-Nahl ayat 90. Ayat ini salah satu inti ajaran Islam, inti syariat sebenarnya, perintah dan larangan.
Perintahnya itu adil, ihsan, wa ita'idzil qurba, larangannya wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. 3 perintah, 3 larangan. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas tentang ihsan. Sebelumnya ada kata-kata adil. Innallaha ya'muru bil adl. Nah, ihsan juga kalau dikaitkan dengan adil, itu suatu kualitas di atas adil. Contoh sederhana itu kalau kita naik kendaraan umum yang private misalnya, seperti ojek online, taksi online gitu. Kan kalau bayarnya pakai uang elektronik gitu atau uang digital, itu pasti berapa tarifnya segitu dibayarkan ya. Itu dengan diskon dan tambahan-tambahan lainnya akan dibayarkan. Nah, kalau itu sudah dilakukan oleh kitanya, itu namanya kita sudah adil. Begitu juga oleh drivernya. Kalau dia udah ngantar kita ke titik yang disepakati di dalam aplikasi, dia juga sudah adil. Gitu. Nah, tapi kalau kita minta tolong dan dia mau, gitu ya, oh Pak, ternyata saya tempatnya di sana agak jauh dikit, 100 atau 200 meter lagi. Nah, dia mau ngantar lagi, itu dia sudah melakukan ihsan. Begitu juga kalau setelah dibayar sesuai tarif tanpa ada tambahan pengantaran, ya, udah sampai di titik yang disepakati, kita kasih tips. Nah, tips itu ihsan, ya. Itu juga makna ihsan gitu. Nah, ada hadis yang menekankan bahwasanya Allah mewajibkan ihsan ala kulli syai'. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Hadis populer. Dan contohnya di dalam hadis itu juga adalah menyembelih hewan. Menyembelih hewan itu ihsannya gimana? Pisaunya tajam. Kalau nggak tajam, hewannya sakitnya kelamaan atau 2 kali sakit. Nah, itu contohnya ya, contohnya. Intinya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Ya. Atas segala sesuatu. Wudu itu ihsannya itu 3 kali. Sekali cukup. Maksud 3 kali itu membasuh tangan 3 kali, itu ihsan. Kalau 1 kali sah. Ya. Ya. Tapi kalau kepala, nah itu cukup sekali. Membasuh kepala itu, mengusap kepala itu 1 kali. Biasanya digabungkan langsung dengan telinga. Kalau lebih dari 3 kali, boros. Gitu. Itu kalau taharah dalam bentuk wudu. Begitu juga nanti kalau mandi, itu ada ihsannya. Gitu. Ya. Sholat ihsannya itu bukan nambah rakaat, bukan, tapi mengamalkan sunnah-sunnah di dalam sholat wajib itu sendiri. Ya. Ya, di antara lain itu meletakkan tangan di dada, itu sunnah sebenarnya. Makanya ada mazhab yang Allahu Akbar tangannya lepas, tidak apa-apa. Terus setelah gerakan sholat itu kan, yang diiringi dengan takbir, bukan takbiratul ihram ya, takbiratul ihram yang pertama. Misalnya setelah baca ayat itu juga ihsan. Dan ketika membacanya juga harus ihsan. Artinya harus bunyi-bunyi huruf itu terdengar secara baik dan pas. Nanti takbir lagi, ruku. Nah, ruku aja, nggak usah baca apapun, itu sah. Nah, tapi kalau kita baca misalnya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, atau subhanakallahumma wa bihamdika, dan yang lainnya,
itu ihsan. Nah, sehingga di sini ihsan itu dalam ibadah, ihsan itu jatuhnya lebih ke sunnah, gitu. Sedangkan yang wajib-wajibnya itulah yang disebut adil dan itu harus dilakukan. Seperti takbiratul ihram, niat, dan lain-lain sebagainya. Nah, namun kembali lagi, ihsan itu ala kulli syai', atas segala sesuatu. Berpakaian juga harus ada ihsannya. Memakai wewangian dalam segala sesuatu. Bahkan dicontohkan sampai soal memotong hewan, menyembelih hewan. Dalam pekerjaan wajib juga ihsan, karena hadisnya itu kataba. Ini jangan rancu. Tadi kan contoh-contohnya itu kalau dalam sholat membaca ayat hukumnya sunnah, ya. Terus membaca doa-doa ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, duduk di antara dua sujud, itu sunnah. Tapi itu bagian dari ihsan. Nah, melakukan ihsan itu, ya, itu wajib sebenarnya. Ala kulli syai', atas segala sesuatu. Salatnya menjadi lebih baik, menjadi ahsan ketika dilakukan amal-amalan sunnah. Tapi yang wajibnya sekalipun tetap harus ihsan. Takbirnya benar gitu. Termasuk cara mengangkat tangannya. Allahu Akbar. Nah, di dalam pekerjaan hadir tepat waktu itu ihsan dan hukumnya wajib. Tapi sholat di awal waktu itu hasan, gitu, atau khair, itu hukumnya sunnah muakkad. Karena sholat itu nggak harus di awal waktu. Yang penting ala waktiha, gitu. Pada waktunya, gitu. Sholat zuhur, kalau sekarang ini boleh nggak sholat zuhur jam 3? Boleh, sah. Selama belum azan asar. Ini seringkali ihsan ini seringkali terabaikan. Biasanya alasannya yang paling sering itu dana, kekurangan dana. Dan jadinya amal, perbuatan, pekerjaan atau apapun dilakukan ala kadarnya lah, ala kabrihi, sehingga tidak menghasilkan kualitas yang baik. Ya. Bangun masjid harus ihsan, arah kiblatnya, ya. Konstruksi, arsitektur, interior, ya. Pencahayaan termasuk interior. Ya. Itu harus ihsan. Kecil nggak apa-apa, masjidnya kecil. Jadi jangan bangun masjid gede tapi nggak ihsan. Mendingan bangun masjid kecil tapi ihsan. Ini udah termasuk ihsan belum masjidnya? Termasuk lah ya. Bangunnya kecil segini aja ya Pak. Dengan pilar-pilar yang di dalam ini kan perlu batas-batas awal, kemudian diperlebar. Tapi ini desainnya desain pakai AC memang, sehingga
Banyak sekali AC-nya. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 AC-nya. Karena arsitekturnya arsitektur tertutup. Kalau terbuka itu biasanya ada ventilasi di bawah, ada ventilasi di atas, sehingga terjadi sirkulasi. Udara dingin itu masuk di bawah, nanti dipakai bernapas, keluar panas. Ya, suhu udara kalau udah panas itu dia naik ke atas, keluar, nanti masuk lagi yang dingin, jadi adem. Kalau rumah-rumah tua atau gedung-gedung tua dulu, bangunannya rata-rata itu memang 4 meter, ventilasinya 2, ada di bawah, ada di atas. Terus kipas anginnya itu nyedot, bukan nembak ke bawah. Jadi kalau kita berada di bawah kipas angin itu, kita nggak terlalu merasakan adanya angin, tiupan angin. Supaya apa? Supaya udara itu sirkuler deh. Nah, itu ihsan dalam konstruksi. Tapi seringkali umat Islam itu justru nggak menerapkan ihsan ini, doktrin ihsan, ajaran Islam. Padahal dia doktrin utama, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, dibacakan selalu di akhir sholat Jumat. Ya begitu juga kalau bangun jalan, ihsan. Bangun perumahan, ihsan. Nah, seringkali ihsan itu diterapkan dalam menambah amalan-amalan ibadah saja, gitu. Ya paling tinggi itu wudhunya ihsan, gitu. Itu bagus, begitu. Tapi ihsan ala kulli syai' inilah yang menentukan umat Islam itu berada di depan atau di belakang. Ihsan inilah yang nanti menjadi dasar proses membangun peradaban. Dan adil aja nggak cukup. Nah, harus tiga-tiganya. Peradaban itu adil, ihsan, dan ita'idil qurba. Memberi pada kerabat. Ini memberi pada kerabat juga melenceng sekarang ini. Yang diberikan proyek itu enggak, bukan itu maksud ayat innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba. Nah, jadi ihsan itu berbuat baik, melakukan yang sunnah, memperindah, menyempurnakan sesuatu, melakukan sesuatu dengan kualitas terbaik. Kenapa orang akan cenderung melakukan ihsan? Nah, ini mengacu kepada hadis kedua dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Ya. Masih ingat Pak hadis kedua? Pak Obed deh, masih ingat. Siapa yang datang mengajarkan umat Islam tentang 3 hal? Jibril datang mengajarkan tentang 3 hal melalui dialog dengan Rasulullah SAW. Pertama dia nanya tentang iman, kemudian ihsan. Waktu ditanya tentang ihsan, jawab Rasulullah apa? Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Itu kau menyembah Allah seolah-olah kau melihat Allah. Dan sekalipun sebenarnya memang tidak mungkin melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Jadi ketika melakukan amal ibadah itu harus menghadirkan kesadaran kita sedang berhadapan langsung dengan Allah. Itu akan menghasilkan apa? Ihsan. Karena langsung adanya
muraqabatullah. Nah, ihsan ini juga dikaitkan dengan ma'iyatullah. Ya. Ma'iyatullah itu memang ada dua. Ada pertama muraqabah, pengawasan. Yang kedua ta'yid. Nah, kalau ihsan ini sampai ke tingkat ta'yid, bukan sekedar muraqabah. Muraqabah itu adanya pengawasan Allah. Ini dalam surat An-Nahl juga, cuma ayat 128. Kalau di ayat 90-nya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, di ayat 98-nya innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Artinya apa? Mendapatkan pertolongan nanti dari Allah. Ini dalam Al-Quran ada, dalam surat Al-Anfal 2, innallaha ma'al mu'minin, innallaha ma'as sabirin. Nanti innallaha ma'al ladzina taqaw atau innallaha ma'al muttaqin wa innallaha ma'al muhsinin. Nah, para ulama itu mengatakan muhsin itu bentuk ketakwaan yang lebih tinggi. Jadi salah satu bentuk ketakwaan yang paling tinggi itu adalah ihsan. Kalau takwa kan secara sederhana mengamalkan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Nah, ketika mengamalkan itu berusaha sebaik mungkin, ya, nah itu orangnya disebut muhsin. Dan ketika muhsin dapat pertolongan Allah. Jadi kalau mau bangun sesuatu dengan kesadaran adanya kesertaan Allah, ma'iyatullah, maka kita akan merancang, menggunakan material itu sebaik mungkin, dan nanti kekurangannya akan ditolong oleh Allah. Innallaha ma'al muhsinin. Gitu. Mungkin apapun. Artinya apa? Islam mendorong umatnya agar berorientasi pada kualitas. Ya. Tapi, masya Allah, saya juga nggak tahu kenapa kita lemah dalam hal ihsan ini. Bukan hanya dalam hal konstruksi, yang lebih parah lagi dalam pemerintahan. Tidak terlihat itu orientasi ihsannya, itu tidak ada. Anggarannya besar, hasilnya tidak berkualitas. Begitu juga di pendidikan. Yang penting sudah terpenuhi jam mengajar, udah. Begitu juga dalam bisnis, dalam pelayanan. Bahkan di dunia pendidikan itu kadang-kadang adil aja nggak terpenuhi. Adilnya aja nggak terpenuhi. Saya konsultan pendidikan. Saya sering sekali menemukan sekolah yang mengatakan pada gurunya, ini bukan bisnis sekolah itu, kita nggak cari untung, ini amal sosial, ibadah yang pahalanya banyak. Mengajar itu merupakan amalan yang pahalanya berlanjut sampai ke kubur. Dibawakanlah hadis, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas. Jika anak Adam meninggal, putus amalnya kecuali yang tiga. Yang pertama apa? Ya.
Amaluhu illa min salas. Pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah seperti wakaf. Yang kedua apa? Awaimun yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat darinya atau dengannya. Nah, kalau bapak ibu mengajar, nanti mendapatkan pahala yang mengalir terus. Nah, itu semua disampaikan, ujungnya apa? Jadi gajinya setia, gajinya kecil. Kalau gaji kecil itu ihsan aja nggak, apa boro-boro ihsan itu, adil aja nggak terpenuhi. Jarang sekali sekolah swasta Islam, sekolah swasta Islam, dan banyak sekolah swasta lain juga hampir sama, yang gaji guru rata-ratanya itu 5 juta itu susah. Di Jakarta aja susah, rata-rata 5 juta. Ada yang 5 juta, 7 juta kepala sekolah, yang lainnya di bawah. Kalau di daerah ada yang lebih kecil ya. Tahun 2017 itu saya menjadi konsultan di 5 sekolah sekaligus. Bahkan bukan konsultan itu, memang membawahi 5 sekolah dari satu yayasan yang punya dana ratusan miliar. Itu masih ada gaji yang 700.000. Memang bukan guru, security 700.000. Ya. Tapi segera diubah. Diubahnya cuma jadi 2 juta. Kalau itu bagi mereka dari 700.000 ke 2 juta sudah luar biasa. Tapi bagi saya itu belum adil. Nah, bagaimana bisa menghadirkan pendidikan berkualitas kalau gurunya tidak sejahtera? Kesejahteraan guru itu bagian dari kewajiban dan harus sampai ke tingkat ihsan dari yayasan. Bahkan saya cenderung mengatakan gak usah bikin sekolah kalau nggak bisa mensejahterakan guru. Jangan tadi pakai ayat-ayat itu untuk orang lain gitu, bukan untuk diri kita gitu. Artinya pendiri yayasan itu yang tidak boleh berorientasi pada keuntungan. Kalau gurunya harus sejahtera, pendiri yayasan ya harusnya orang yang sudah sejahtera. Karena undang-undang di Indonesia itu tentang yayasan itu menggiring yayasan itu hanya mungkin didirikan oleh orang yang sudah sejahtera. Ya, jadi dalam undang-undang yayasan ini sejak era Pak Habibie ya, pertama sekali dia diubah pada tahun 1998. Ya, itu yang yayasan itu kan ada 3 unsurnya, ada pembina, ada pengurus, ada pengawas. Pembina itu nggak boleh mengambil manfaat apapun sama sekali. Di tahun 98 itu pengurus pun nggak boleh menerima gaji. Itu yayasan tahun 98. Tapi setelah itu ada yang memberi masukan sehingga pengurus boleh menerima gaji kalau dia memang melakukan pekerjaan itu secara daily harian dan tidak terafiliasi dengan pembina ataupun pengawas. Jadi kalau pengurus itu anaknya pembina, nggak boleh dapat gaji. Istrinya pembina, adiknya pembina, tidak boleh dapat gaji. Artinya apa? Pendiri yayasan itu harusnya sudah orang sejahtera yang uangnya memang udah lebih. Bukan cari uang itu pakai PT, Pak. Jangan pakai yayasan. Makanya sering menolak kalau diminta menjadi pengurus yayasan. Kenapa? Saya belum sejahtera, belum bisa mengeluarkan uang untuk itu. Nah, cuman mayoritas yayasan di Indonesia pembinanya mendapatkan manfaat
Manfaat di sini ya manfaat finansial, bukan manfaat pahala, bukan finansial. Bahkan di dalam sebuah forum pesantren itu ada pengurus pesantren itu, bahkan pembina pesantren itu minta agar undang-undang yayasan itu diubah. Pembina boleh dapat gaji, yaitu PT. Kalau PT itu kan pembina itu setara pemegang saham. Kalau di PT pemegang saham boleh dapat keuntungan dividen. Kalau yayasan nggak boleh dapat bagi hasil, dapat gaji, dapat fasilitas saja nggak boleh. Sekalipun itu uang dia tuh, kalau udah dia kasih ke yayasan, dia kasih mobil ke yayasan, terus mobilnya dipakai buat ngantar jemput dia, ini nggak boleh. Apalagi kalau yang ngasih mobil itu pihak lain. Nah, itu bagian dari ihsan dalam mengelola lembaga sosial. Sekali lagi hadisnya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', atas segala sesuatu. Bukan dalam ibadah mahdoh saja, atau dalam terkait dengan amalan-amalan seperti sholat, zakat, haji, dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu kelemahan di dunia Islam, ihsannya. Makanya umat Islam tidak di depan ya. Agamanya bagus, agamanya itu siap untuk di depan, untuk unggul, karena memang Islam itu sudah unggul bawaannya, dan untuk diunggulkan atau dibuat di depan, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli, untuk mau diunggulkan atas semua agama lainnya. Tapi sayangnya umat Islamnya komitmen terhadap ihsannya rendah. Ustadz juga harus ihsan dalam hal penyampaian, pilihan katanya harus yang paling baik. Gak cukup benar, harus baik. Kalau benar itu cuma adil saja, harus baik, harus tepat. Diksi aja harus ihsan. Diksi itu pilihan kata, harus ihsan. Begitu juga dalam mendidik anak, juga harus ihsan. Nah, kenapa ihsan ini tidak menjadi komitmen umat Islam secara kuat gitu ya? Kira-kira kenapa? Karena ihsan itu membutuhkan investasi. Ihsan itu membutuhkan investasi, pikiran, tenaga. Kenapa tidak ihsan? Karena nggak sabar, pengen segera dapat untung banyak. Jadi nggak ihsan. Tergesa-gesa membuat tidak ihsan. Padahal nggak bisa ditawar-tawar ihsan itu, karena dia wajib. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Jadi terhadap amal ibadah itu sendiri, terhadap yang wajibnya maupun yang sunnahnya harus ihsan. Jadi hukum ihsan itu bukan sunnah, tapi melakukan yang sunnah, menyempurnakan yang wajib, itu ihsan. Nah, ini penting ya. Hukum berbuat ihsan itu wajib, bahkan wajibnya pakai kata-kata kataba. Kalau pakai kataba itu lebih kuat daripada aujaba. Ini dalam
syariat Islam itu, kewajiban itu uslubnya banyak. Kalau zakat fitrah itu fardhu, difardukan. Nanti dalam hal lain disebut aujaba, diwajibkan, atau wajaba. Nanti ada lagi kataba. Nah, itu masing-masing ada bobotnya. Kalau kataba itu kuat sekali dia di atas wajib. Di SK-kan, begitulah. Jadi ihsan itu sesuatu yang di SK-kan. Jadi kita harus ihsan terhadap sesama manusia, harus ihsan terhadap lingkungan, ya. Terhadap sesama, ya, yang paling utama terhadap orang tua, ya. Terhadap saudara, terhadap karyawan kalau kita punya bisnis, ya. Terhadap pelanggan kalau kita penjual, terhadap driver ojol kalau kita pengguna jasa, ya. Terhadap rakyat kalau kita pemerintah, ya. Kalau rakyat terhadap pemerintah harus ihsan nggak? Yang pasti harus taat, ya, dalam hal-hal yang tidak maksiat atau menimbulkan kemudaratan. Kalau disuruh korupsi sama penguasa, ya jangan mau. Termasuk ihsan juga adalah ihsan terkait sama diri, yaitu bekerja, berprofesi atau berbisnis sesuai syakilahnya. Dalam surat 17 ayat 84, saya sering menyampaikan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu ya'malu ala syakilatihi wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakan wahai Muhammad, ya, semuanya pasti akan bekerja sesuai syakilahnya, dan Tuhanmu yang lebih tahu siapa yang lebih benar jalannya atau lebih lurus jalannya. Nah, jadi bekerja sesuai syakilah kita itu ihsan. Tidak ihsan kalau ikut-ikutan, ya. Kalau nggak punya syakilah ini antara lain itu bakat, ya. Kalau nggak punya bakat jadi dokter, ya jangan jadi dokter. Soal bisa aja. Kalau nggak bakat jadi guru, jangan jadi guru. Dan sekali lagi, sebagai konsultan pendidikan, saya juga menemukan kasus begini nih. Orang jadi guru itu karena nggak dapat kerjaan lain, bukan karena bakat jadi guru. Sehingga dia nggak lama jadi guru. Begitu dapat pekerjaan lain, pindah. Itu tidak ihsan. Jadi banyak sekali di dunia pendidikan itu tidak ihsan, ya. Kalau di dunia bisnis ada yang lebih banyak ihsannya daripada yang tidak, biasanya. Tapi kalau udah soal menggaji, itu seringkali tidak ihsan. Kadang-kadang adilnya enggak. Coba bayangkan kalau yayasannya, ya, tidak berorientasi ihsan, tidak fokus pada ihsan, terus pelaksananya, guru-guru juga tidak fokus pada ihsan. Begitu juga orang tuanya, bayar uang sekolah itu telat semua. Sempurnalah ketidakihsanan tersebut. Terus bagaimana mau mengatakan umat Islam itu unggul, mau membuat umat ini unggul? Pendidikan itu faktor yang paling menentukan. Kalau pendidikannya unggul, pendidikannya berorientasi ihsan, maka akan lahir, ya, generasi yang muhsin,
yang kalau menyembelih hewan ihsan, pisaunya tajam gitu. Kalau bangun masjid, bangun perumahan, bangun jalan juga ihsan ya. Best performance, best quality ya. Performanya yang terbaik menghasilkan produk atau layanan yang terbaik kualitasnya ya. Berapa menit lagi Pak? Gak apa-apa, tanya jawabnya langsung. Sebenarnya dalam taklim seperti ini jangan disamakan dengan sholat Jumat. Saya lagi ngomong itu boleh angkat tangan nanya langsung boleh Pak. Saya lupa nyampein ini dari dulu-dulu. Paling zaman Rasul biasa gitu, Rasul lagi ngomong. Yang nggak boleh itu khotib lagi khutbah dia ngomong. Masih dibolehkan kalau dalam rangka mengkoreksi khotib. Ya, jadi silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ustaz, Ya, nah, tadi masalah ihsan ini saya kemarin sempat kepikiran masalah kaulan. Kalau di Al-Quran banyak kaulan sadida, kaulan ma'rufa. Nah kemarin saya diskusi dengan teman, ada orang yang agak susah gitu dibilanginnya. Makanya saya bilang agak susah apa Pak? agak susah diomonginnya gitu loh. Orang sulit gitu. Jadi saya bilang Al-Quran aja ini menyuruh kita pakai kaulan baligo gitu. Nah, menurut Pak Ustadz artinya benar nggak untuk orang yang susah ini kita pakai kaulan baligo gitu? Ya, jadi ada 8 gaya bahasa lah ya, gaya komunikasi. Ada 8 gaya komunikasi. Pertama, kaulan ma'rufah, kata-kata yang patut. Itu untuk masyarakat umum ya. Itu ada 4 kali dalam Al-Quran kaulan ma'rufah. Saya lupa di ayat berapa aja ya. Nah yang kedua kaulan karimah, ini untuk yang lebih tua. Orang Jawa jago banget Pak. Saya nggak tahu kata kromo itu dari karimah Pak. Jadi kalau ke orang tua pilihnya kromo. Kalau ke raja kromo inggil. Nggak pulau lagi tapi ingsun. Saya bukan orang Jawa, mungkin nggak tepat juga. Setelah itu ada kaulan sadida, itu 2 kali ya. Salah satunya kepada anak. Jadi kalau orang tua kepada anak kaulan sadida, kata-katanya harus sesuai fakta, apa adanya. Kaulan sadida itu apa adanya. Sadidun shawabun. Sadid pakai sin itu artinya tepat ya. Antara lain ya, nggak bohong. Kalau mau pergi ke kantor, bilang pergi ke kantor. Kalau mau pergi jalan-jalan, bilang mau pergi jalan-jalan. Itu kaulan sadida. Udah 3 ya Pak. Nanti ada lagi kaulan. Tadi ada kaulan baligho. Kaulan baligho itu memang untuk orang yang bebal. Dia menghujam ke hati. Tapi kalau dakwah itu pakainya kaulan layyinan, sekalipun kepada Fir'aun. Kaulan baligho sekali, kaulan layyinan juga sekali dalam Al-Quran. Satu aja ayatnya. Kaulan layyinan itu konteks ayat itu perintah Allah kepada Nabi Musa ketika berbicara dengan Fir'aun, berbicara dengan bahasa yang lembut. Bukan karena Fir'aunnya, tapi karena dakwahnya. Ya, jadi bahasa dakwah itu kaulan layyinan. Kadang-kadang kita terlalu semangat, termasuk saya, ini sekaligus introspeksi. Itu suka menggunakan kecaman bahkan hujatan. Gitu. Ya. Oh, dasar bodoh. Saya punya teman itu di grup WhatsApp. Kalau menyebut Purbaya itu menteri, karena dia benci banget sama itu menteri, pura buaya. Yang menurut saya itu bukan kaulan layyinan.
Tidak bahasa dakwah itu menghujat, mengecam, memaki gitu. Hate speech itu bukan bahasa dakwah. Nah, kalau mau ngasih tugas itu bahasanya qaulan tsaqila pakai sin sa. Nah, itu di dalam surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nanti ada ayat yang bunyinya inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Tugas yang berat. Nah, itu pakai bahasa yang memang orang itu merasakan ini tanggung jawab. Itu kata-kata yang menimbulkan tanggung jawab. Kalau qaulan baligha yang menghujam ke hati, yang membuat orang itu terhentak. Itu tepat untuk orang yang bebal gitu. Dan qaulan baligha itu tidak banyak, tidak panjang kalam, tidak berpanjang kalam. Beda dengan qaulan layyinan, itu banyak basa-basinya, lembut gitu so. Contoh qaulan baligha itu Rasul pernah pakai buat sahabat, justru buat sahabat yang pernah melakukan suatu kesalahan yang cukup fatal menurut Rasul. Innaka mru'un fikal jahiliyah. Kau ini individu yang masih di dalam dirinya ada kejahiliahan. Oh, itu menghujam banget. Itu qaulan baligha. Nanti ada lagi qaulan maisura. Qaulan maisura itu untuk peminta-minta, supaya dia nggak putus asa. Kalaupun kita nggak bisa ngasih, maaf, hari ini saya nggak ada. Nanti kalau saya ada, saya kasih. Tapi harus betul-betul dikasih kalau ada. Atau nanti kalau bapak masih perlu lagi, coba tanyakan ke saya, kalau ada saya kasih. Atau kalau nggak berani juga, gitu, merasa nggak bisa ngasih karena sama miskinnya gitu ya. Ya mudah-mudahan kita dapat rezeki dari Allah, Pak. Mudah-mudahan nanti bapak ada yang ngasih. Mohon maaf saya nggak bisa. Yakinlah Allah akan tidak menyia-nyiakan. Nah, itu kata-kata yang menimbulkan harapan, itu qaulan maisura. Nah, kapan ini digunakan, pada saat apa? Gitu. Itu bagian dari ihsan. Ihsan dalam komunikasi. Makanya ada 8 pilihan gaya berkomunikasi dalam Al-Quran. Qaulan ma'rufa, qaulan sadida, qaulan karima, qaulan maisura. Qaulan karima, qaulan maisura itu dalam surat Al-Isra. Nanti ada qaulan baligha, ada qaulan layyinan, ada qaulan saqila. Inna sanulqi 'alaika qaulan saqila. 7. Satu lagi qaulan apa ya? Lupa saya. Hah? Udah pertama qaulan ma'rufa, qaulan sadida, qaulan karima, qaulan maisura, qaulan baligha, qaulan layyinan, qaulan saqila. Satu lagi. Itu udah tadi karima. Yang ketiga, yang kedua sadida. Nanti kalau banyak 8 saya ingat. Saya pernah bikin tulisan. Ada lagi itu silakan. Nah, artinya maaf, tambahan lagi Ustaz. Artinya kita bisa langsung pakai qaulan baligha itu tanpa qaulan iya, nah, dia nggak harus bertahap, bukan bertingkat itu. Dia sikonnya aja ya. Lawan bicara itu bagian dari sikon. Kalau lawan bicaranya bebal banget, kasih kata-kata yang menghujam, jadi pergi, nggak usah lama-lama. Tapi bukan menghujat. Ya. Kalau bukan menghujat tadi, Ustadz tadi pakai contohnya kan Nabi. Iya. Apa itu bukan menghujat ya? Dia kan mengungkapkan fakta. Dia melakukan kejahiliahan. Apa kejahilian yang dilakukan sahabat itu? Dia manggil sahabat yang lain dengan gelar yang kan dilarang dalam surat Al-Hujurat itu. Ya. Jangan panggil dengan misalnya, botak, dia manggil gitulah kurang lebih gitu, botak, keriting sesat gitu. Nah, langsung ditegur Rasulullah,
innaka mru'un fikal jahiliyah. Tapi nggak dibilang goblok lu, enggak kan? Ya. Atau individu yang masih ada kejahiliahannya itu, kata Rasul. Menghujam itu balik kok. Kaulan baligho pasti sadidah, pasti benar, pasti fakta. Gitu. Cuman ada penekanan untuk menghentakkan. Gitu. Ya. Kan dia nggak dikasih gelar jahiliyah, enggak, bukan jahiliyah, bukan kan? Bukan dibilang kau orang jahiliyah, enggak. Innaka mru'un, kau individu fikal jahiliyah, di dalam dirimu masih ada kejahiliahan. Itu bukan dia jahiliyah, masih ada kejahiliahan. Hampir semua kita masih ada kejahiliahan. Nah itu ketika disebutkan dia kaulan baligh, menghujam. Momentumnya pas. Kalau nggak ada pas, memang kita punya kejahiliahan, lalu tiba-tiba saya bilang, Pak Robert, Bapak itu individu yang ada kejahiliahannya. Nah itu nggak, bukan kaulan baligh, nggak akan malah Bapak kan kaget ya. Apa urusannya? Gitu. Nah, itu ihsan dalam berkomunikasi. Kualitas komunikasi, kualitas pilihan kata di media sosial, waduh ampun itu. Ya nggak ngebedain kapan pakai dengar, kapan pakai simak, kapan pakai tengok, kapan pakai lihat, kapan pakai pandang. Asal aja gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Jadi saya ulangi lagi, ihsan itu hukumnya wajib. Perbuatan sunnah bagian dari ihsan, dan ketika melakukan perbuatan sunnah harus se-ihsan mungkin. Yang tadi kan Ustaz banyak ngomong pendidikan saja. Pendidikan ya. Yang selama ini saya menyekolahkan anak, emang rata-rata banyak kan di sekolah Islam anak saya. Orientasinya lebih emang ke uang juga Ustaz. Karena emang kita yakuin kalau nggak ada modal juga nggak mungkin bisa dapat bagus gitu kan. Tapi ada juga yang sepertinya mengenyampingkan kualitasnya juga gitu. Nah, kira-kira gimana cara kita filter lah atau melihat sekolah itu bagus secara kualitas dan juga emang kita pantas bayar segitu gitu kan? Gurunya Pak sejahtera enggak? Tanya, boleh. Paling dia tanya, sejahtera enggak Bu? Bapak Ibu gajinya 5 juta ke atas atau ke bawah? Boleh nanya gitu. Itu menjadi indikator. Teman saya, beberapa teman saya itu kalau mau nikolahin anaknya kan tanya, pertama kali dia tanya itu. Kalau kurikulum kan bisa dilihat di katalognya sekolah kan. Kalau sekolah umum, ya kurikulumnya kurikulum sekolah umum. Sekolah kejuruan, kurikulum kejuruan. Sekolah madrasah, kurikulum madrasah. Nah, kualitasnya lihat dari situ. Gedungnya bisa nipu Pak. Gedungnya bagus kalau gaji gurunya rendah, itu nggak kualitas sekolahnya. Bahkan pilih sekolah yang lebih mengutamakan kesejahteraan guru daripada gedung, walaupun harusnya dua-duanya bagus. Gedung itu fasilitas fisik itu ya bersih, rapi, tertata, gitu aja udah cukup, nggak harus mewah. Ngapain sekolah itu 10 lantai pakai lift? Karena nggak ada tuh anak masuk sekolah naik lift 10 turun soleh pintar, nggak ada. Gurunya kan, ya maka lihat gurunya. Kalau mau lebih tajam lagi, lihat 3 hal kalau kualitas itu: guru, buku, metode. Kalau dalam pendidikan, gurunya berbakat nggak? Ada proses uji bakat nggak ketika guru itu direkrut? Kemudian punya kompetensi nggak? Punya pengetahuan, punya skill dan attitude sebagai pengajar. Gitu. Yang ketiga, sejahtera nggak? Gitu. Ini 3 ini kapasitas jadinya.
Kalau nggak ada itu nggak mungkin kualitas. Nah, saya kenapa ngomong pendidikan bukan karena saya memang konsultan pendidikan, tapi pendidikan itu fondasi peradaban. Kita kalau mau ihsan itu mulai dari pendidikan. Tapi ingat, ihsan itu ala kulli syai', jangan di pendidikan aja. Cuma kalau kita mulai dari pendidikan, nanti berdampaknya lebih luas, ke konstruksi, ke pemerintahan, ke politik, ke hukum. Wah, kalau bicara dunia hukum, boro-boro ihsan, adil aja susah gitu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih ada lagi silakan. Nanti sambil makan-makan juga boleh. Jadi intinya ihsan itu ada hukumnya wajib. Melakukan ihsan itu pada amalan wajib dan pada amalan sunnah. Melakukan ihsan bukan hanya ketika beribadah mahdhah dalam segala sesuatu, ya, tapi yang paling strategis dalam dunia pendidikan, karena itu akan berdampak sangat luas. Nah, di dunia pendidikan ihsan itu adalah salah satunya terhadap guru, tapi kenyataannya di dunia pendidikan Islam dan khususnya di Indonesia yang saya geluti, jadi saya amati sekaligus, itu yayasannya tidak ihsan, gurunya tidak ihsan, orang tuanya tidak ihsan dalam membayar sekolah. Ini gimana mau berharap muridnya jadi muksin? Ada yang ihsan? Ada, tapi nggak banyak. Belum banyak. Mudah-mudahan pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan yang diselenggarakan oleh umat Islam, itu menerapkan doktrin ihsan ini sebaik mungkin, menerapkan doktrin ihsan seihsan mungkin. Demikian, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, jangan ragu-ragu atas kebenaran, dan apa yang kami sampaikan tentu tidak terlepas dari kesalahan dan khilafan kami sebagai manusia. Itu walafu minkum wastaghfirullah li wa lakum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.